Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video perkuliahan fisika dasar. Di materi sebelumnya kita sudah masuk dalam pembahasan tentang gerak dua dimensi. Ya, gerak dua dimensi, persamaannya sudah kita turunkan. Artinya persamaan itu sudah kita cari. Kemudian di video yang sebelumnya itu sempat saya singgung kira-kira berapa sudut yang harus kita tentukan agar dia mendapat jangkauan yang maksimum, gitu ya. Jangkauan yang maksimum. Barangkali ini sudah video sebelumnya sudah kalian tonton dan kalian sudah mengerjakan. Nah, jawabannya kita bisa cek sekarang. Ya. Nah, sudut maksimum artinya sudut dengan jangkauan terjauh itu kita bisa lihat pada persamaan ini. Artinya di sini ada persamaan R. Ya. R ini nilainya akan sebanding dengan kecepatan awal dikuadratkan, kemudian sin 2 theta, gitu ya. Bukan kuadrat ya, ini sin 2 theta dibagi dengan nilai gravitasi. Nah, anggap saja misal variabel untuk kecepatan awal dan gravitasi ini memang adalah nilai yang konstan. Ya. Jadi kecepatan awal maupun nilai percepatan gravitasi itu nilainya konstan. Yang berbeda adalah misal nilai sudut. Nah, kita bisa lihat di sini ada keterangan sin 2 theta. Ya. Ada keterangan sin 2 theta. Ya, ada sin 2 dikali dengan theta. Nah, kita bisa membuat tabel nilai sinus yang paling besar. Misal saya buat tabel ini adalah 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Kemudian di sini saya buat nilai sinus. Nah, sin dari 0 itu adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ya. Setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, 1. Nanti kalian bisa cek lagi, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos ini kebalikannya. Cos 0 itu berarti 1, ini setengah akar 3, kemudian ini setengah akar 2, yang ini adalah setengah, dan ini adalah 0. Nah, maka nilai maksimum dari sinus itu adalah 1. Nah, dia pada sudut berapa? Pada sudut 90 derajat. Ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini bahwa sin 2 theta itu akan maksimum ketika nilainya adalah sin 90. Nah, ya, sin 90. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa 2 theta itu sebanding dengan 90 derajat. Maka tetanya nanti kita tulis 90 dibagi 2. Ini sama dengan 45 derajat. Nah, maka bisa kita ambil kesimpulan jangkauan terjauh ya ketika kita lempar itu adalah ketika sudutnya adalah 45 derajat. Artinya tengah-tengah. Ya, tengah-tengah di sini. Jadi kalau kita lempar dia terlalu kecil, kalau kita lempar sudutnya terlalu besar, misal sudutnya itu 60 derajat, ya, misalnya ini ada suhu X dan suhu Y, kita lempar 60 derajat, maka nanti dia jatuhnya tinggi. Nah, tapi kalau 45 derajat di tengah, nah dia gini. Kalau misalnya lebih besar lagi, lebih kecil lagi, misalnya sudutnya itu 30 derajat, dia nanti jatuhnya lebih awal. Ya. Jadi ini sudah terjawab, maka sudut maksimum ya, ketika kita harus lempar, maka yang berpengaruhnya yang paling maksimum adalah lemparan terjauh itu pada saat sudutnya adalah 45 derajat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin membahas di sini ada soal latihan, ya. Nah, di sini ada soal latihan. Jawabannya sebetulnya sudah ada di sini. Saya coba copy dulu soalnya. Ya. Saya pindahkan ke sini, misal soalnya. Nah, ini ya, ini adalah soalnya. Nah, ini ada soal. Sebentar, ini bisa dikecilin. Nah, dari sini. Oke. Nah, ini
ini ada soal. Kemudian sebuah bola dilemparkan ke udara dari dasar tanah. Ya. Berarti dari dasar tanah, dari bawah begitu, dengan kecepatan awalnya adalah 50 meter per sekon dan membentuk sudut 30 derajat ini, bukan 360, 370, dia 37 derajat ya, terhadap arah horizontal. Ya. Berapa lama bola berada di udara dan berapa jarak horizontal yang ditempuh. Jadi kalau kita gambarkan, ya, misal, kalau kita gambarkan di sini, nah ini adalah masing-masing sudutnya, misal seperti itu. Kemudian, nah ini dilempar, ya, artinya dia ada kecepatan awal dari tanah itu, berarti titik nolnya di sini ya. Nah ini adalah titik nol, kemudian dia dilempar dari sini. Nah, kecepatan awalnya itu dia tulisnya adalah 50 meter per sekon. Sudut yang dibentuknya adalah 37 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa lama bola di udara. Berarti sebelum bola ini mencapai ke sini, dia ada di udara, itu berapa lama? Ya, berapa lama bola berada di udara dan berapa jarak horizontal. Artinya jarak horizontal ini adalah jangkauan. Jarak horizontal ini adalah jangkauan atau yang kita kasih simbolnya adalah R. Nah, kita akan cari dulu berapa lama bola di udara. Artinya bola mencapai titik maksimum dulu harus kita cari. Ya. Persamaannya sama dengan persamaan sebelumnya yang kita gunakan. Nah ini ya. Kita bisa ambil T. Ya. T di sini adalah V0 sin theta ini adalah waktu yang dibutuhkan. V0 sin theta per G ini adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik maksimum, gitu ya. Untuk mencapai maksimum. Ya. Berarti kita tinggal masukkan di sini gravitasinya, anggaplah kita ambil biar lebih presisi, misal 9,8 ya. Berarti persamaannya kita cari dulu waktu bola berada di udara itu berapa lama ya. Berarti kita cari T ya. Nanti kita cari T ya. T ini sama dengan V0 sin theta gitu, dibagi dengan gravitasi. Misal di sini V0-nya adalah 50 meter per sekon dikali dengan sin theta, berarti sin 37 derajat, dibagi gravitasinya kita ambil 9,8 meter per sekon. Sehingga meter di sini dengan meter di sini hilang ya. Secondnya nanti tinggal 1. Kita cari dulu sin 30 ya. Saya buka kalkulatornya. Sin 30 kita cari dulu. Sin 37 derajat ya. Sengaja dia tidak menggunakan sudut istimewa. Dia tidak menggunakan sudut istimewa. Kita coba lihat sin 37 derajat. Mungkin kalau kalian pakai sinus cosinus dari kalkulator harus dicek dulu ya. Misal kita tulis 0 ya. Kalau kita kasih sinus 0 trigonometri, nah sin 0 itu adalah 0. Tapi kalau dia 9, kita kembali dulu, misal ya, misalnya 30, sin 30 itu kan setengah ya. Nah 0,5 ini berarti sudah oke gitu ya. Ini sudah oke. Kita coba cek lagi kalau misalnya masih penasaran. Sin 90 nilainya 1. Oke, sudah. Jangan sampai nanti sudut ini membacanya radian, bukan derajat ya. Bukan derajat. Kalau kita cek software ya, jangan sampai dia membacanya adalah radian, bukan derajat. Nah, ini ada radian ya. Kalau kita ganti, ini kan tadi, nah ini ada D gini berarti derajat, ini ada radian, ini ada grad, ini nanti bisa dicari. Kalau misalnya kita tadi kan di sininya adalah derajat. Misalnya kita coba radian, misalnya di sini radian. Kalau radian nanti dia beda lagi, misalnya 0, sin 0, 0. Nah, tapi di sini R ya. Dia radian, satuannya radian itu kan 2 V radian itu sama dengan 360 derajat, 2 V radian.
itu sudutnya beda. Itu harus dicek ya. Kayak 90 derajat misalnya sinnya. Nah, dia bukan 1, tapi 0,8 karena dia mengambil radian. Ya, kalau nggak salah perhitungannya 1 radian itu adalah 2 V. 2 V itu 1 radian. Ya, 2 V itu 1 radian. Sehingga kita pakai yang derajat saja ya. Karena sudutnya dalam derajat. Sehingga di sini kita ganti yang degree ya, derajat. Cek lagi 90, sudutnya 90 sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita cari sin 37 derajat. 37 sinus adalah 0,6 ya, 0,6 saja kita ambil. Berarti di sini kita bisa tuliskan 50 ya, dikali 0,6 dibagi 9,8. Satuannya berarti sekon. Satuannya adalah sekon. Tinggal kita tulis berapa waktu dia. Tapi T ini adalah waktu yang dia butuhkan mencapai titik tertinggi. Kalau di udara berarti 2 kalinya. Karena dia kan harus kasus istimewa. Dia posisi awal ya. Jadi kasus istimewa itu maksudnya adalah ketika dia berada di sini dan benda ini dilemparkan gitu, maka nanti dia akan jatuh, misalnya saya gambarkan di sini. Nah, di sini maka posisi awal dengan posisi akhir ini sejajar. Ini kita sebut sebagai istimewa. Atau kalau bahasa matematikanya berarti posisi awal dan posisi akhir pada saat sumbu I itu nilainya juga sama dengan 0. Sehingga di sini kita coba hitung ya. Kita hitung berarti 50 dikali 0,6 dibagi 9,8. 3,06. Berarti waktu dia mencapai titik tertinggi adalah 3,06 sekon. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan benda dari sini bergerak sampai titik maksimum. Titik maksimum berarti di sini. Nah, kalau dia berapa lama bola di udara ya, berarti di sini pun dia ketika turun pun masih di udara. Ya. Berarti tinggal ya kita bisa hitung 2 kalinya. 2 kalinya. Berarti kalau 2 kalinya ya sekitar kalau 2 kali berarti 2 kali T-nya itu adalah 6,12 gitu ya. 6,12 sekon. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah sekitar 6 sekon ya, kurang lebih sekitar 6 sekon. Jadi 6,12 sekon itu mendekati. Nah, sekarang berapa jarak horizontalnya? Berarti jarak horizontalnya adalah R-nya ya. R-nya itu tadi persamaannya adalah R-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi gravitasi. Ini adalah V-nya. Ya. Mengapa dalam hal ini tidak ada waktu T-nya? Karena T-nya itu kan sudah kita masukkan ke persamaan yang di sini. Nah, di sini sudah kita ganti jadi 2T. 2T. Tapi 2T ini tidak berlaku jika bendanya itu gambarannya begini misal. Misal kalian naik ke atas gedung atau kalian main bola basket begitu kan. Ini misalnya adalah ring basket begitu. Ya. Ini adalah ring basket. Kemudian kalian ini adalah tanah misalnya seperti itu. Saya gambarkan. Ya. Nah, misalnya kalian di sini melemparkan bola basket. Nah, berarti kan kalian lempar gitu ya. Bolanya itu kan dari sini ke sini. Ke sini. Nah, nanti dia masuk ke sini. Nah, berarti posisi bola itu kasusnya tidak istimewa karena posisi awal dia ada di ketinggian tertentu, posisi akhirnya pun ada di ketinggian tertentu. Sehingga ketika kita mencari jangkauannya, R-nya, maka persamaan ini tidak berlaku. Gitu. Persamaan ini berlaku hanya ketika kasusnya istimewa. Nah, dalam hal ini misalnya kasusnya istimewa. Ya. Berarti kita tuliskan ini adalah 50 dikuadratkan sin 2 theta karena sudutnya 37, berarti 37 dikali 2 ya. Kita tuliskan 37 dikali 2. Nah, 74 kita cari sinus 74. 0,96. 0,96. Berarti dikali 0,96 dibagi 9,8. Tinggal kita kotret ya, kita kotret lagi.
berarti 50 dikuadratkan, 50 dikali 50, kemudian dikali 0,96 dibagi 9,8. Nah, 244,89 meter. 289 meter. Meter ini adalah jangkauan. Tadi jawabannya itu 240. Kurang lebih sekitar 240. Ini kalau tidak salah ketika menghitung di sini jawabannya kan 240 ya. Kalau tidak salah ketika menggunakan gravitasinya itu 10 ya. Karena kalau dia dibagi yang lebih besar ya, maka nilainya akan lebih kecil. Kita bisa cek ya. Kita bisa cek misal ini kan dibagi 9,8 ya, 2400 dibagi 9,8. Misal kita hitung ulang 400 dibagi 10. Nah, 240 ya. 240 meter. Nah, meternya ini dari mana? Ya, jangan lupa kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan, maka ini pun harus kalian hitung ya. Kalau misal kita analisis besaran dan satuan, ini kan kecepatan itu meter per sekon ya. Kalau dikuadratkan berarti meter kuadrat per sekon kuadrat. Di sini ada percepatan gravitasi, ya berarti dibagi dengan meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sudah ada sekon kuadratnya hilang. Meter di sini dibagi meter di sini, maka sisanya adalah meter. Itu adalah satuan untuk jangkauan. Berarti jangkauannya jauh juga ya, 244,89 meter. Memang di sini kan parameter yang pentingnya adalah sudut. Sudutnya hampir mendekati sudut yang jangkauan terjauh. Kemudian kecepatannya juga tinggi. Ya, kecepatan. Nah, sekarang bayangkan saja, misal kita aplikasikan, misal sudutnya itu adalah 90. Ya. Kalau sudutnya 90, kalau dia supaya 90 itu kan berarti 45. Ya. Sudutnya misalnya 45 derajat, kemudian tadi ya sudutnya 45 derajat, maka dia akan lebih maksimum. Berarti di sini sin 90 ya. Berarti 50 dikuadratkan dibagi ini langsung, tidak dikali 0, dia dikali 1 dikali. Nah, 90 itu berarti hampir 45 ya. 45 itu hampir mencapai maksimum. Nah, sekarang kalau misalnya dia dilempar itu 30, artinya nanti 60. Kalau dia 30 derajat, sin 60 kita bisa hitung. Sin 60, sambil anak saya bercanda, nggak apa-apa. Misalnya sin 60, kemudian kita ambil sinus. Nah, 0,8 dikali 0,86 lah ya. Kita tulis 0,86 dikali 50 berarti 2500 ya. Nah, 2,1 ini belum dibagi 9,8. Kalau misal dibagi 9,8, nah 219. Jadi jauh di bawah ini, artinya kalau sudutnya semakin tinggi dia akan semakin kecil jangkauannya ya. Itu kalau kita tinjau dari sudut. Kalau ditinjau dari kecepatan awal ya, karena rumus ini kan dia ada bahasanya. Kecepatan awal ini sebanding dengan jangkauan, berarti kalau kecepatan awalnya semakin besar, jika V0-nya itu semakin besar, maka jika V0-nya semakin besar, maka jangkauannya pun akan semakin besar. Kalau gravitasi jelas dia tidak berubah, nilainya akan selalu konstan. Ya, jadi jangkauan itu dalam kasus istimewa hanya dipengaruhi oleh kecepatan awal dan sudutnya saja. Gitu, ya. Oke, ini untuk pembahasan soal nomor pertama. Ya, saya stop dulu videonya karena khawatir nanti terlalu lama uploadnya agak susah. Nanti saya lanjutkan lagi ya.